Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik. Saufa nabda hadha ad-dars. Baik. Fi hadha sabah nuwasil al-muraja'ah. Insyaallah sanuwasil minal muraja'ah minal madda allati qad a'tayna allati qad a'taitu lakunna fi al-ayyam al-madiyah. Daripada pagi hari ini mu'alim akan ulang ya materi kita, yang mana materi ini sebenarnya sudah mu'alim berikan melalui video ya, tapi untuk memastikan semuanya paham ya, untuk memastikan semuanya agar lebih paham, maka mu'alim akan jelaskan ulang ya. Ya, takutnya mungkin ada yang kurang paham. Jadi pada hari ini mu'alim akan jelaskan sekali lagi dengan cara mu'alim ya. Ya, biar lebih punya gambaran yang lebih luas ya. Nah, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang ahwal bina fil amr ya. Jadi kemarin itu adalah pembahasan tentang bina fil amr. Kemudian yang selanjutnya, judul terakhir itu adalah bina fi'il mudhari. Sebentar ya, mu'alim betulkan tadi ya, biar lebih jelas ya. Baik, untuk al-amsilah alhamdulillah sudah ya semuanya ya, kemarin mencatat ya untuk al-amsilah ya, contoh-contohnya. Sekarang mu'alim akan fokus ke al-qaidah saja ya. Baik, sedikit kita bahas al-amsilah. Jadi kalau kita lihat ini sambil dibuka kitabnya ya, sambil dibuka catatannya bukunya kemarin tugasnya. Jadi kalau kita perhatikan di al-amsilah itu nomor 1 dengan 4, kemudian nomor 5 dengan 8 itu memiliki kesamaan ya.
Jadi fiil-fiil yang ada di nomor 1 dengan 4 sampai 4 itu sama sebagaimana fiil-fiil dengan 5 sampai 8. Cuman bedanya fiil-fiil mudhari yang terdapat di nomor 1 sampai 4 itu selalu diakhiri oleh nun taukid ya. Jadi misal-misal di contoh-contoh di dalam contoh kalimatnya ya, nomor 1 dengan sampai 4 itu semuanya diakhiri oleh nunut taukid. Kemudian nomor 5 sampai 8 semuanya diakhiri oleh nunun niswah. Jadi fiilnya sama. Nomor 1 itu berasal dari kata yastami'u. Kemudian nomor 2 fiilnya berasal dari kata yadhabu. Kemudian nomor 3 dan nomor 7 fiilnya berasal dari kata yastarihu. Kemudian nomor 4 dengan 8 fiilnya berasal dari kata yarhamu ya. Jadi seperti itu ya. Cuman perbedaannya hanya jenis nunnya saja yang berbeda. Kemudian kita langsung bacakan al-qaidah ya. Karena ini yang penting, al-qaidahnya yang hanya yang penting ya. Yubna fi'lul mudhari 'alal fathi. Ya. Jadi ada dua. Jadi seperti ini ya. Jadi jenis bina fi'il mudhari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alal fathi. Kapan fi'il mudhari binanya di atas fathah? Yang pertama adalah yubna fi'lul mudhari alal fathi ini tasalat bihi nunut taukid. Ya, jadi apabila bergabung atau bila digabungkan dengan nunut taukid. Apabila digabungkan dengan nunut taukid. Ya, contohnya sebagaimana yang terdapat yang sebelumnya Mu'alim jelaskan ya. Yastami'u ketika ditambahkan nunut taukid menjadi yastami'anna. Ya, ini bentuk aslinya seperti ini. Ini bentuk aslinya seperti ini. Kemudian kalau kita tambahkan nunut taukid menjadi yastami'anna. Jadi ada tambahan huruf nunnya ya. Ya, untuk yang lain sama. Yadhabu menjadi yadhabanna. Ya, yarhamu menjadi yarhamanna. Semuanya bisa, semua fiil bisa dijadikan nunut taukid. Apa yang dimaksud dengan nunut taukid ini? Maksud nunut taukid ini adalah penekanan. Ya, afan ya, kurang jelas mungkin. Kalau tidak melihat video ini nanti pasti kurang jelas karena tulisannya memang Mu'alim tidak bisa terlalu rapi ya, terlalu bagus. Makanya diperhatikan ya. Jadi maksud dari tambahan nun di sini untuk menekankan, penekanan. Saya sungguh telah mendengar. Maksudnya seperti itu. Astami anna berarti saya benar-benar telah mendengarkan gitu ya. Kalau dari kata misalkan yang lain, misalkan yang zuru, nazoro yang zuru,
kemudian angzuru ya, ana angzuru, kemudian ditambahkan angzuronna, berarti saya benar-benar telah, saya sungguh-sungguh telah melihat gitu ya. Jadi ini maksud dari nun di sini menekankan, maksudnya sungguh-sungguh atau benar gitu ya, atau benar-benar gitu. Nah, apabila nanti ditemukan bentuk seperti ini, maka hukumnya dia di atas fathah, bina, dia bukan mu'rab. Dia bina tapi di atas fathah. Jadi nanti seperti ini. Yastami'anna itu adalah fi'lul mudhari mabniyun alal fi'lul mudhari mabniyun alal fathi. Kalau mau lebih lengkap ditambahkan litisolihi binuni atau kif. Ya, kalau mau dijawab cukup seperti ini saja boleh. Tapi kalau ditambahkan ini, ya ini lebih boleh lagi. Jadi ini seperti ini saja cukup ya. Tidak apa-apa dijawab seperti ini, tapi kalau mau lebih lengkap dan lebih sempurna maka tambahkan ini ya, litisolihi binunit taukid. Baik, untuk jenis yang kedua kita lanjutkan, wa yubna ala sukun. Berarti yang kedua adalah ya, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, sukun ya. Jadi hanya ada dua. Wa yubna ala sukun ini tasolat bihi nunun niswah. Jadi yang sukun itu adalah apabila bersambung dengannya fi'il mudhari ya, maksudnya apabila bersambung dengan fi'il mudhari'nya nunun niswah. Ya, contoh dari nun niswah itu adalah itu ya, yastami'u menjadi yastami'na. Kita ambil satu contoh yang sama saja biar nggak bingung ya. Yastami'u, afwan. Ini bentuk aslinya ya, yastami'u. Kemudian menjadi yastami'na. Yastami'na atau tastami'na. Ya. Atau seperti ini. Yastami'na atau tastami'na. Yastami'na ini adalah untuk domir hunna. Kemudian tastami'na itu adalah untuk antunna. Jadi dua-duanya menunjukkan jamak perempuan. Dua-duanya menunjukkan jamak perempuan. Ya. Misalkan di sini yadhabu, berarti di sini menjadi yadhabna atau tadhabna. Ya, jadi disukunkan dulu baru ditambahkan nun. Jadi huruf terakhir disukunkan dulu baru di akhir ditambahkan nun. Ini menunjukkan domir huna dan antunna. Jadi dua-duanya jamak, menunjukkan jamak tapi jamak yang perempuan. Makanya dinamakan nunun niswah. Nun untuk perempuan jamak, untuk perempuan yang banyak ya. Bisa dibedakan ya.
Kemudian perhatikan di sini, sukun di sini adalah yang dimaksud sukunnya adalah ain, huruf terakhirnya yang disukunkan. Makanya di sini disebut binanya di atas sukun. Karena huruf terakhir, huruf asli yang terakhir sebelum ada tambahan nun, harokatnya sukun. Ya, nun kan ini huruf tambahan. Nah, sebelum huruf nun ini, huruf terakhir dari fiilnya itu berharokat sukun. Makanya disebut binanya di atas sukun. Taib. Kemudian i'rabnya sama yastami'na, itu adalah fi'lul mudhari mabniyun ala sukun. Fi'lul mudhari mabniyun ala sukun. Ini seperti ini cukup ya. Kemudian kalau mau lebih lengkap, litisolihi, ini sunnah hukumnya ya. Kalau di ujian, kalau ada yang menjawab lebih lengkap seperti ini, insya Allah ada tambahan nilainya. Tapi kalau cukup dengan ini saja, ya, maka mu'alim benarkan ya. Litisolihi binuni, ya, bukan binuni taukid karena ini beda ya. Binuni apa? Aniswati. Itu ya. Nah, jadi jelas ya. Jadi bedakan antara mana yang di atas fathah dan mana yang di atas sukun. Jadi ada yang di atas fathah dan ada yang di atas sukun. Ini ketika dia bina, ketika dia menjadi mabni ya. Sedikit lagi al-qaidahnya kita lanjutkan. Wa yu'rabu fima ada dzalika, dan di'rabkan selain dari dua ini, selain dari dua jenis ini ya. Jadi maksudnya apabila fi'il mudhari tidak bertemu dengan nunut taukid atau nunun niswah, apabila fi'il mudhari tidak bersambung dengan nunut taukid dan nunun niswah, maka hukumnya adalah mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu bisa marfu, majzum atau mansub, seperti itu ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya tidak bergabung dengan salah satu dari nun ini ya, nunun taukid dan nun niswah, maka hukumnya dia bukan mabni tapi mu'rab. Mu'rab itu bisa marfu, mansub atau majzum. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kalau mansub itu ada an, lan, idzan, kai, kemudian majzum itu hurufnya lam ya, walan nahiyah, kemudian in. Kalau tidak ada huruf jazm dan nasab berarti dia marfu. Ya, jadi hukumnya untuk fi'il mudhari yang bina itu hanya ada ketika dia bertemu dengan nunut taukid dan nunun niswah. Apabila tidak ada huruf ini, nun ini, maka dia hukumnya bukan mabni tapi bisa marfu, mansub atau majzum. Baik. Ya, berhubung memori mu'alim tinggal sedikit ya, maka mu'alim cukupkan sampai sekian. Untuk tugasnya nanti akan mu'alim tuliskan ya. Tuliskan di grup ya untuk tugasnya. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.